Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkanlah, nama saya Dartono, mahasiswa Universitas Bangka Belitung atau UBB dalam prodi hukum kelas RPL. Perkenalkanlah, pada kesempatan kali ini saya akan membuat video yang ditugaskan oleh Pak dosen, yaitu mengenai hukum internasional. Saya melihat sejarah pada zaman dahulu, kita akan flashback ke Eropa, di mana pada saat itu ada Kekaisaran Romawi. Kekaisaran Romawi ini masih berkuasa sampai saat ini. Seandainya saja Kekaisaran Romawi itu masih berkuasa pada sampai saat ini, tentu kita tidak membutuhkan hukum internasional. Kenapa demikian? Karena semua akan tunduk pada kekuasaan Romawi. Namun ternyata di dalam sejarah kita melihat bahwa akhirnya kekuasaan Romawi runtuh, dan ketika pada saat itu sudah tidak ada lagi Kekaisaran Romawi ini, pertanyaannya adalah kerajaan-kerajaan yang ada di bawah naungan Kekaisaran Romawi pada zaman itu, pada saat itu, maka akan mengikuti aturan yang mana. Nah, pada saat itulah sehingga muncullah pemikiran dari para ilmuwan atau para sarjana, muncullah bahwa mereka mengatakan bahwa kita membutuhkan hukum internasional, seperti yang disampaikan oleh para sarjana Bernhard Albiriko dan Hugo Grotius. Mereka mengatakan kebutuhan hukum internasional itu sangat perlu tentunya. Nah, seiring dengan perkembangan zaman, maka hukum internasional dibutuhkan dan diadakan. Yang jelas, definisi hukum internasional, hukum antar bangsa dan hukum antar negara, mana yang paling cocok digunakan saat ini? Ada beberapa istilah, yaitu hukum internasional adalah keseluruhan kaidah dan azas hukum yang mengatur hubungan antara subjek-subjek hukum internasional yang melintasi batas negara tentunya. Subjek hukum tersebut meliputi negara, organisasi internasional, dan dalam perkembangan modern juga individual. Individual artinya bukan hanya negara, tapi juga bisa subjeknya dari manusia atau orang-orang yang melintasi batas wilayah kebangsaan atau melintasi batas wilayah negara. Dan dalam perkembangan modern juga individual dalam batas tertentu. Menurut Mokhtar Kusuma Atmaja, hukum internasional adalah keseluruhan kaidah dan asas yang mengatur
hubungan atau persoalan yang melintasi batas negara. Definisi ini menunjukkan bahwa hukum internasional memiliki ruang lingkup yang luas dan terus berkembang sesuai dinamika hubungan global. Dalam praktik, hukum internasional juga mengatur hubungan yang melibatkan organisasi internasional, misalnya seperti United Nations, serta individual konteks tertentu, misalnya dalam hukum hak asasi manusia dan hukum pidana internasional. Hukum antar bangsa merupakan istilah klasik yang berasal dari terjemahan Law of Nations atau Drittdesgen. Istilah ini digunakan oleh para sarjana klasik seperti Emer de Vattel untuk menggambarkan aturan yang mengatur hubungan antara bangsa satunya yang merdeka sejak bangsa lain yang merdeka secara yang sudah diakui tentunya kemerdekaannya. Secara substansi, hukum antar bangsa memiliki makna yang hampir sama dengan hukum internasional. Namun istilah ini bersifat historis dan tidak lagi dominan digunakan dalam literatur hukum modern. Saya ulangi, hukum antar bangsa merupakan istilah klasik yang berasal dari terjemahan Law of Nations atau Drittdesgen. Istilah ini digunakan oleh para sarjana klasik yang saya sebutkan tadi. Namun istilah ini lebih bersifat historis, tidak lagi dominan digunakan dalam literatur hukum modern. Hukum antar negara adalah istilah yang menekankan pada aturan yang mengatur hubungan antara negara dengan negara sebagai subjek utama hukum. Istilah ini memiliki ruang lingkup yang lebih sempit dibandingkan hukum internasional, karena hanya berfokus pada negara sebagai subjek hukum. Padahal dalam perkembangan modern, subjek hukum internasional tidak hanya negara, tetapi juga organisasi internasional dan individual dalam batas tertentu. Nah, istilah yang paling tepat digunakan saat ini menurut kami, istilah yang paling tepat dan relevan digunakan saat ini adalah hukum internasional. Dalam hal ini disebabkan oleh beberapa alasan. Yang pertama yaitu ruang lingkupnya lebih dan mencakup berbagai subjek hukum internasional. Yang kedua, digunakan secara resmi dalam praktik dan literatur akademik modern, mencerminkan perkembangan hubungan internasional yang semakin kompleks dan dinamis. Dengan demikian, istilah hukum internasional lebih sesuai dengan
perkembangan hukum dan praktik global saat ini tentunya. Apakah hukum internasional disebut sebagai hukum atau moral internasional? Hukum internasional merupakan hukum, bukan sekedar moral tentunya. Bukan sekedar moral internasional. Hal ini didasarkan pada beberapa alasan tentunya. Yang pertama, bahwa satu, hukum internasional memiliki sumber hukum yang jelas sebagaimana tercantum dalam pasal 38 Statuta International Law of Justice, yaitu perjanjian internasional, kebiasaan internasional, dan prinsip umum hukum. Norma-normanya bersifat mengikat secara yuridis bagi negara yang menyetujuinya tentunya. Bagi negara yang menyetujuinya. Jadi mengikat bagi negara yang menyetujuinya. Kemudian di situ terdapat mekanisme penyelesaian sengketa melalui peradilan internasional. Maka dari itu kesimpulan menurut saya yaitu berdasarkan uraian di atas dapat disimpulkan bahwa hukum internasional merupakan seperangkat kaidah dan azas hukum yang mengatur hubungan antara subjek-subjek hukum internasional yang melintasi batas negara. Istilah hukum antar bangsa dan hukum antar negara pada dasarnya memiliki makna yang serupa. Tetapi perlu diketahui bahwa memang keduanya lebih bersifat historis dan memiliki ruang lingkup yang lebih terbatas. Dalam perkembangan modern, istilah yang paling tepat digunakan adalah hukum internasional karena adalah hukum internasional. Karena mengapa? Karena cakupannya lebih luas dan mencerminkan dinamika hubungan global yang melibatkan negara atau organisasi internasional serta individu dalam batas tertentu. Selain itu juga tentunya hukum internasional tetap dikategorikan sebagai hukum dalam arti yang sebenarnya, bukan sekedar moral internasional. Ya, saya ulangi, dikategorikan sebagai hukum dalam arti hukum yang sebenarnya, tetapi bukan hanya sekedar moral internasional saja. Nah, hal ini karena hukum internasional memiliki sumber hukum yang jelas, kemudian bersifat mengikat secara yuridis
dan juga dilengkapi dengan dengan mekanisme penyelesaian sengketa. Dengan demikian, hukum internasional merupakan sistem norma yang sah dan diakui oleh pergaulan masyarakat internasional atau masyarakat antar bangsa. Nah, demikian mungkin yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf bila mana di dalam penyampaian tentunya banyak hal-hal yang kurang berkenan, maka harap dimaklumi dan sekali lagi mohon maaf. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Terima kasih.